Ibu bapak, saudara-saudara orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Senin 27 Juli 2020 adalah Senin Pekan Biasa ke-17. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai 35. Kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dalam Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai 35. Sekali peristiwa Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dalam perumpamaan. Dengan demikian digenapilah sabda Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, kembali kita mendengarkan Yesus yang berbicara tentang kerajaan Allah yang diumpamakan sebagai sesawi, yang diumpamakan sebagai ragi. Sesawi ragi, tetapi kecil itu kemudian bertumbuh menjadi besar. Kita tidak dapat mengharapkan bahwa begitu satu hal kita lakukan, satu kebaikan kita lakukan, tiba-tiba kemudian punya daya pengaruh yang luar biasa dengan menggunakan biji sesawi dan ragi. Tuhan mau mengatakan kepada kita, daya kekuatan untuk pembaharuan itu bukan kita, tapi Tuhan. Daya kekuatan yang memungkinkan satu kebaikan itu kemudian menjalar kemana-mana dan mengajak orang untuk bergerak bersama-sama itu bukan karya manusia, tapi karya Tuhan. Maka pentinglah kita menyadari bahwa Tuhanlah sumber kebaikan itu. Tuhanlah yang memungkinkan kebaikan itu kemudian menyebar kemana-mana. Kita hanyalah alat. Maka apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, pentinglah kita menyadari bahwa adalah kesia-siaan kalau kita berpikir bahwa kita bisa melakukan itu tanpa Tuhan. So, kadang-kadang sering kita berpikir begini, kalau ini yang kecil ya sudah, Tuhan tidak usah dilibatkan. Tuhan dilibatkan kalau nanti kita berhadapan dengan sesuatu yang besar. Yesus mengajak kita untuk dalam hal yang kecil apapun, kebaikan kecil apapun yang kita lakukan, pentinglah kita memulainya bersama dengan Tuhan. Hanya bersama dengan Tuhan yang kecil itu kemudian punya daya pengaruh yang luar biasa, karena Tuhanlah yang melakukannya. Kita memohonkan semangat iman yang seperti itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.